Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, untuk melanjutkan pembelajaran kita supaya kita bisa mendalami syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai yang dianjurkan, yang dituntunkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang mana alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita masih membahas di dalam pembahasan yang berhubungan dengan sholat. Sebagaimana yang telah kita bahas di dalam rukun-rukunnya sholat, yaitu rukun-rukun yang ada di dalam ibadah sholat. Salah satu rukun tersebut yang disyaratkan bagi kita ketika melaksanakan ibadah sholat, yaitu tumak-ninah. Ya, tumak-ninah. Maka dari itu pembahasan kita kali ini membahas tentang rukun apa saja yang harus dibarengi dengan tumak-ninah, sehingga rukun tersebut ketika hilang tumak-ninah di dalamnya, maka sholat kita dianggap tidak sah dan kita harus mengulangi sholat kita, belum termasuk kita ini telah menjalankan apa yang diwajibkan kepada kita ketika kita tidak melaksanakan rukun yang namanya tumak-ninah tersebut. Ya, mungkin banyak kita dapati, khususnya ketika bulan Ramadan, ketika melaksanakan ibadah sholat tarawih, banyak kita dapati orang-orang melaksanakan sholat tarawih tersebut dengan sangat cepat, yang mungkin menghilangkan di dalamnya itu tumak-ninah yang harus berdiam di salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat. Sehingga ketika hilang tumak-ninah yang ada di dalam ibadah sholat kita, maka walaupun sholat kita tersebut adalah sholat yang sunnah, otomatis sholat yang kita lakukan dianggap tidak sah dan kita tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan dari sholat tersebut. Kita tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak adanya tumak-ninah di dalam sholat tarawih kita. Ya, ini yang patut untuk diperhatikan, khususnya ketika kita sudah mulai masuk bulan Ramadan, yang mana kebanyakan atau mungkin sebagian dari sebagian golongan ketika melaksanakan sholat tarawih tersebut dengan sangat cepat, maka kita harus pintar-pintar memilih kira-kira cepatnya yang mana dari mereka ini yang nggak ada tumak-ninah dan yang ada tumak-ninah, sehingga walaupun cepat tapi di situ masih ada tumak-ninah, maka dikatakan sah sholat tarawihnya. Maka kita harus memilih mana sholat tarawih yang sah dan mana yang mungkin sholat tarawih tersebut terlalu cepat sehingga tidak ada tumak-ninah, sehingga tergolong tidak sah. Ya, sehingga ibadah tarawih kita ketika di bulan Ramadan benar-benar, ya, walaupun itu dikatakan mungkin juga agak lelah, akan tetapi kelelahan tersebut digantikan oleh pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita melaksanakan sholat kita tersebut
dengan menjalankan rukun-rukunnya. Salah satu rukun yang penting yaitu at-tumakninah. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas, tumakninah tersebut adalah yang dijelaskan di dalam beberapa kitab, ya, khususnya walaupun kitab-kitab yang kecil seperti Safinatun Najah atau Nailur Roja syarahnya, ya, yang juga telah kita bahas ketika kita membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Tumakninah di situ adalah ya sukunul a'dha ba'da harokatiha, diamnya anggota tubuh kita setelah anggota tubuh kita ini melakukan pergerakan atau pergantian antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ya, semisal kita habis membaca qiraatul Fatihah yang diwajibkan di dalam sholat, ya, kemudian kita melanjutkan rukun yang selanjutnya adalah ruku', maka pergantian dari berdirinya kita setelah membaca Al-Fatihah kemudian ruku', ketika sampai kepada ruku' kita diwajibkan untuk adanya di dalam ruku' tersebut tumakninah, yaitu diamnya sebentar, tidak langsung mengangkat tubuh kita kemudian melanjutkan rukun yang namanya i'tidal, enggak, tapi harus diamnya tubuh kita setelah mana tubuh kita tersebut bergerak, adanya pergantian antara satu fardu atau satu rukun kepada rukun yang lain. Ya, ini tumakninah. Paling sedikitnya dengan kadar kita mengucapkan subhanallah, kita telah menjalankan wajib atau fardu atau rukun yang ada di dalam sholat kita itu, yaitu tumakninah. Ya, akan tetapi sunnahnya harus ditambahi zikir yang disunahkan ketika kita melaksanakan rukun tersebut. Ketika kita rukuk misal, kita diwajibkan di dalamnya untuk melakukan adanya tumakninah, ini yang wajib. Akan tetapi sunnahnya kita tambahi, yaitu kita di situ melanjutkan dengan membaca zikir-zikir yang disunahkan ketika kita melakukan ruku'. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu dibaca. Ya. Tidak cukup kalau kita pengen mendapatkan sunnah, ya tidak cukup hanya mengatakan subhanallah. Ya, subhanallah ini diamnya dengan kadar kita telah melakukan tumakninah yang kita lakukan di dalam beberapa rukun yang ada di dalam rukun-rukunnya sholat. Ya, masuk kepada rukun-rukun yang diwajibkan di dalamnya itu kita tumakninah, yaitu diamnya badan kita sebentar dengan kadar subhanallah, itu di rukun-rukun yang 4. Yang pertama yaitu ar-ruku'. Kemudian yang kedua adalah i'tidal, ya i'tidal adalah berdirinya kita dari ruku'. Kemudian 2 sujud, ya kita harus ada tumakninah di dalamnya. Ya. Kemudian al-julus baina sajdatain, duduknya kita di antara dua sujud, maka ini adalah rukun-rukun yang diwajibkan di dalamnya adanya tumakninah. Sehingga ketika ada seseorang yang langsung sholatnya itu habis ruku', i'tidal, sujud, julus, sujud lagi, ya udah kayak balapan misal, ya, maka ini ketika tidak ada di dalamnya itu tumakninah dengan kadar subhanallah diamnya tubuh kita ini, maka sholatnya dikatakan tidak sah. Sehingga mungkin kalau yang kita lakukan sholat fardu, kita termasuk tergolong orang yang belum melakukan sholat fardu karena tidak adanya rukun tumakninah di dalam sholat kita. Ya, semua ini berdasarkan ada dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para ulama, para fuqaha menamakan hadis tersebut hadis musi'us sholah. Yang mana ketika itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang sholatnya, ya, karena ada yang kurang di dalam sholatnya, akhirnya Rasulullah memberikan pengarahan, ya, tata cara sholat yang benar, ya, yang diarahkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan sujud, beliau bersabda, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidah." Ya. Maka sujudlah sampai sujudmu ini benar-benar tatma'in, diam.
Maka diam di sini diambil dalil harusnya atau wajibnya di dalam sujud kita ini adanya tumak ninah. Ya, begitu juga ketika duduk di antara dua sujud, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisa." Ya, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisa." Maka angkatlah dirimu dari sujud ketika perpindahan antara sujud kepada duduk di antara dua sujud sampai engkau ini dalam keadaan diam dan dalam keadaan duduk. Maka dari sini ya, dalil bahwasanya disyaratkannya harusnya kita ini melaksanakan tumak ninah di 4 rukun sholat yang telah kita sebutkan tadi. Ya, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas tentang apa-apa yang wajib yang berhubungan dengan ibadah sholat menjadi manfaat bagi kita, manfaat di akhirat, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.